Selamat pagi adik-adik. Materi kita pada pagi hari ini, saya Marsinta Sirait mau mengajak adik-adik untuk memahami daripada sistem rujukan maternal dan neonatal. Oke, nah sekarang ini apa tujuan daripada sistem rujukan maternal dan neonatal yang harus kita lakukan secara optimal? Yaitu tujuannya satu adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Oke, jikalau misalnya sistem rujukan kita tidak optimal, otomatis pelayanan pada tempat yang kita tuju, fasilitas yang lebih lengkap dari kita, berarti pelayanan mereka pasti tidak optimal. Sistem daripada rujukan ini apa sih sebenarnya definisi daripada rujukan itu? Nah, menurut dari Permenkes RI nomor 001 tahun 2012, penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Pelayanan rujukan dilaksanakan secara berjenjang dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Nah, berdasarkan WHO mendefinisikan bahwa rujukan itu adalah proses pencarian bantuan yang dilakukan oleh provider kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai kepada penyediaan layanan kesehatan yang lebih lengkap, sarana prasarana dan SDM-nya yang baik dalam satu jenjang pelayanan ataupun jenjang fasilitas kesehatan lebih tinggi untuk keperluan penetralsanaan pasien. Oke, nah itulah definisi daripada rujukan. Nah, apa sih manfaat daripada sistem rujukan maternal dan neonatal itu? Manfaat daripada sistem rujukan maternal dan neonatal ini, kita harus tahu apa sih manfaatnya. Manfaatnya seperti perbaikan sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal tidak cukup dengan hanya melakukan standarisasi pelayanan, ya, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga perbaikan sistem rujukan maternal dan neonatal yang akan menjadi bagian dari tulang punggung daripada sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oke, nah apa sih jenis-jenis pada rujukan lirik itu? Nah, sebagai pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional. Nah, jenis-jenisnya sebagai berikut. 1. Transfer of patient. Apa itu? Konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif, dan lain-lain. Yang kedua, transfer of specimen. Itu adalah pengiriman bahan atau material atau spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. Oke. Yang ketiga, transfer of knowledge atau personal, yang artinya pengiriman tenaga yang lebih berkompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan setempat. Oke. Nah, rujukan kesehatan, supaya adik-adik tahu rujukan kesehatan sebagai apa. Rujukan yang menyangkut kesehatan, sifat pencegahan penyakit atau preventif, dan peningkatan kesehatan atau promotif. Nah, hubungan dengan pengiriman, pemeriksaan bahan atau spesimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lebih lengkap. Nah, mencakup rujukan teknologi, sarana, dan operasional. Oke. Nah, persiapan rujukan yang perlu kita lakukan untuk merujuk pasien yang ada pada di klinik kita atau di PMB kita atau di mana terjadinya pasien yang akan kita kirim ke fasilitas yang lebih lengkap. Persiapannya ada seperti yang ada di sistem bakso kuda, yang mana B itu bidan, yang bidan harus siap untuk mendampingi klien atau pasien sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawat daruratan. Oke. Nah, bakso yang kedua, alat, ya. Alat itu seperti bahan perlengkapan bahan-bahan yang diperlukan pada saat kita merujuk, seperti speed, infuset, tensimeter, stetoskop, dan oksigen. Nah, keluarga itu bagian yang ketiga, bertahu keluarga tentang kondisi klien atau pasien kita dengan alasan mengapa dirujuk.
ya, beritahu pada suami atau anggota keluarga yang diusahakan untuk dapat menyetujui ibu atau klien ke tempat rujukan. Nah, yang keempat itu surat. Nah, beri surat ke tempat rujukan yang berisi identifikasi ibu atau klien, alasan rujukan, uraian hasil rujukan, asuhan atau obatan yang telah diterima ibu. Oke. Nah, bagian yang kelima, obat. Bawa obat-obat esensial yang diperlukan selama perjalanan merujuk. Nah, persiapan selanjutnya apa? Kendaraan. Siapkan kendaraan yang cukup baik untuk memungkinkan ibu atau klien dalam kondisi yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan dalam waktu cepat. Nah, persiapan berikutnya apa? Uang. Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan. Nah, selanjutnya DA. D itu darah dan doa. Ya, darah itu sangat perlu dan kita harus memberitahukan kepada tempat yang kita rujuk bahwa klien kita perlu darah supaya mereka mempersiapkan darah pada saat klien kita sampai ke tempat tujuan yang kita rujuk. Nah, doa itu sangat perlu untuk meyakinkan bahwa si klien itu dia pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi kita ajak keluarga dan klien kita berdoa sebelum kita melakukan rujukan. Selanjutnya bagaimana sih mekanisme rujukannya? Mekanisme bisa kita lihat dari tindak lanjut daripada penderita seperti apa ya. Menentukan kegawat daruratan tingkat di bidan desa atau di puskesmas pembantu atau di puskesmas. Baru kemudian kita menentukan tempat rujukan. Nah, setelah itu kita memberikan informasi kepada penderita dan keluarga supaya kita ini mau melakukan rujukan kepada klien kita, supaya pasien kita juga mau kita persiapkan untuk dirujuk bahwa ibu ini memang fasilitasnya harus ke tempat rumah sakit atau klien yang lebih lengkap daripada tempat kita. Nah, persiapkan si klien bagaimana dan apa yang mau kita persiapkan dia. Nah, setelah itu baru kita mengadakan pengiriman atau merujuk si klien ke tempat rumah sakit yang lebih fasilitas untuk dilakukan tindak lanjut yang lebih akurat dan lebih spesifik untuk supaya klien kita tertolong dengan secara optimal. Itu dia bagaimana mekanisme rujukannya ya, itu sistem rujukannya atau mekanisme rujukannya. Oke. Di dalam sistem rujukan ada 3 kendala tipe yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, kendala tipe pertama yaitu terlambat memutuskan merujuk dan atau mencari pengobatan. Determinan kendala tipe 1 ini adalah faktor sosial ekonomi, meliputi 1. Faktor yang melekat pada pasien dan keluarga. Yang kedua, ada faktor kondisi penyakit, keparahan penyakit, etiologi penyakit dan kemampuan pasien dan keluarganya mengenali kondisi penyakit dan komplikasi yang memungkinkan terjadi. Oke. Yang kedua, bagian kedua daripada bagian kedua tadi kan faktor kondisi penyakit. Nah, sekarang status ibu. Nah, status ibu ini harus kita perhatikan, penghargaan terhadap kesehatan ibu, kemampuan finansial, pembatasan mobilitas. Nah, bagian ketiganya lagi status ekonomi pasien dan keluarga pasien. Yang keempat ya, status pendidikan ibu dan keluarga, faktor lingkungan. Sosio-legal seperti praktik aborsi ilegal. Nah, ini akan menanyakan ini kepada klien, kita harus tahu supaya dia tidak kita dapat informasi yang jelas. Nah, apa itu sanksinya terhadap pelanggaran. Oke. Nah, menjadi tipe yang kedua, sebagai kendala tipe kedua itu terjadi apabila terhambat mencapai fasilitas kesehatan rujukan. Determinan kendala tipe 2 ini adalah faktor akses ya terhadap pelayanan kesehatan, meliputi yang pertama keterlambatan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ya, itu meliputi seperti jarak yang ditempuh oleh pasien itu untuk mencapai fasilitas rujukan. Yang B-nya transportasinya, kondisi jalan, sarana transportasi kendaraan. Oke. Nah, yang kedua lagi kendala yang berkaitan dengan pasien dan keluarga yaitu biaya. Nah, lagi-lagi sosial ekonomi itu ada tercatat tadi di kendala tipe 2 ya, tipe 1 ya. Nah, itu di biaya. Dia dibutuhkan untuk perawatan pasien dan keluarga yang mendampingi termasuk kemampuan pasien membayar. Nah, ketiga itu ya faktor yang terkait dengan provider kesehatan ya. A. Deteksi dini,
dan manajemen komplikasi dalam kehamilan dan persalinan yang kurang adekuat. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam membuat keputusan untuk merujuk. Ya, kita itu tidak boleh terlalu lama untuk mendeteksi atau mengenali atau bagaimana akan kehamilan klien kita dan persalinannya ya. Jadi kita harus jelimat untuk ini. Dia memang betul-betul akurat dan adekuat untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Nah, B-nya, konseling yang kurang adekuat menyebabkan non-adherence ya. Baru bypass sistem rujukannya menyebabkan inroad yang lebih lama ya. Artinya apa? Kita itu mengambil jalan yang terlalu jauh, jadi sehingga rutenya itu terlalu lama untuk sampai ke tempat rujukan. Nah, D-nya merujuk ke proses lengkap yang kurang sesuai. Nah, itu juga merupakan sebagai kendala ya. Nah, baru yang ke E juga, waktu yang hilang akibat proses rujukan yang terlalu lama sehingga memungkinkan terjadi komplikasi dan perjalanan selama proses rujukan. Nah, inilah yang paling sering terjadi pada kita semua bidang. Kadang sekarang untuk merujuk terlalu lama, banyak waktu-waktu yang terbuang sehingga akan terjadi timbul komplikasi pada klien kita sehingga tidak cepat mendapat pertolongan yang lebih akurat dan adekuat dari fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Nah, yang F itu distribusi dan lokasi fasilitas kesehatan. Nah, ini juga distribusinya yang tidak memadai, yang tidak betul-betul fix dia, baik kendaraannya maupun perjalanannya. Nah, sebagai faktor A, B, dan C termasuk dalam inefficient referral ya. Oke, nah itu tipe tadi yang pertama itu tipe kendala pertama, ini kendala tipe kedua. Nah, yang menjadi kendala tipe ketiga harus diperhatikan juga ya. Ini juga kendala-kendala yang paling sering ya untuk merujuk klien kita atau pasien kita. Nah, seperti terlambat mendapat perawatan yang dibutuhkan. Determinan keterlambatan ini adalah kualitas perawatan meliputi satu, sumber daya manusia yang kurang kuantitas maupun kualitas. 2. Kurangnya sarana dan prasarana seperti darah, obat, peralatan dan bahan lain. Ketiga, adanya bypass ke fasilitas kesehatan sekunder dan tersier yang menimbulkan penumpukan pasien di fasilitas penerimaan rujukan sehingga pemberian pelayanan menjadi kurang optimal. Nah, kita sudah dijelaskan ya, apabila kita tidak memberikan konfirmasi atau komunikasikan kepada fasilitas kesehatan itu pada saat klien kita atau pasien kita nyampai atau sampai di tempat IGD-nya itu menumpuk pasien sehingga pasiennya atau klien kita tidak dapat pelayanan yang lebih optimal. Itulah dia yang menjadi nomor keempat, komunikasi yang tidak adekuat. Nah, itu dia ya, komunikasi yang tidak adekuat, surat rujukan yang kurang lengkap, persiapan sebelum rujukan yang tidak adekuat, sehingga menimbulkan respon time yang terlambat saat pasien datang ke pasien rujukan. Pasien rujukan harus mempersiapkan dari awal, mendiagnosis ulang dan memberikan tindakan untuk stabilisasi pasien. Nah, itu dia ya kendala yang ketiga. Nah, itu harus diperhatikan ya bidan semua, adik-adik ya. Nah, sebagai rujukan maternal dan natal di Indonesia itu seperti apa sih ya? Kita perhatikan. Contoh itu dari pasien atau klien, dia misalnya masuk ke pronet, nah masuk ke non pronet. Nah, kalau misalnya di puskesmas masuk ke klinik bersalinan, klinik bersalin, dokter umum atau bidan praktek. Nah, ini menjadi fasilitas kesehatan yang primer ya. Nah, ini akan merujuk ke fasilitas kesehatan sekunder seperti rumah sakit tipe C. Nah, apabila tidak lagi pelayanannya kurang memadai, kita masuk ke fasilitas kesehatan tersier, yaitu rumah sakit tipe A, tipe B. Nah, persyaratan sistem rujukan yang efektif harus kita perhatikan. Nah, ini ada 8 ya. Persyaratan sistem rujukan yang efektif ada 8. Yang pertama, pusat rujukan yang harus mempunyai sumber daya yang dapat diandalkan. Yang kedua, terdapat sistem komunikasi dan umpan balik antar fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, terdapat penetapan standar transportasi untuk kelancaran proses rujukan. Yang keempat, ada kesepakatan protokol lokal untuk melakukan identifikasi terhadap komplikasi. Yang kelima, petugas harus sudah menggunakan protokol sesuai dengan tertulis pada poin nomor 4 ya. Tadi nomor 4 ada ya. Poinnya kita ulangi, adanya kesepakatan protokol lokal untuk melakukan identifikasi terhadap komplikasi. Oke? Nah, jelas ya yang nomor 5 tadi ya. Nah, sekarang nomor 6, terdapat kerjasama antara jenjang penyedia fasilitas rujukan. Yang ketujuh, terdapat sistem pencatatan atau rekam medis yang terintegrasi dan mudah diakses. Yang terakhir yang ke-8 ya, adanya mekanisme yang standar ya
untuk meyakinkan atau memastikan pasien supaya tidak secara pintas atau bebas melewati sistem jenjang rujukan. Ini adalah merupakan pendapat daripada Pak Mo yang tahun 2017 ya. Oke. Nah, sekarang penilaian rujukan maternal dan neonatal harus kita jelimat ya. Penilaian-penilaian yang harus kita perhatikan kepada baik di maternal maupun di neonatal, yaitu mekanisme koordinasi, yang kedua sistem koordinasi, yang ketiga integrasi, yang keempat sinkronisasi, yang kelima simplifikasi. Nah, inilah kita harus menentukan nilai-nilai yang harus untuk bisa kita cepat, tepat, akurat, adekuat untuk rujukan yang kita lakukan kepada pasien dan klien kita ke rumah sakit atau pasien yang lebih lengkap ya. Oke, yang selanjutnya yang harus perhatikan. Nah, dari sistem rujukan ini kita sudah mempelajari adanya definisinya, bagaimana mekanismenya, berapa kendala tipe yang harus kita perhatikan untuk merujuk, syarat-syaratnya harus kita perhatikan supaya rujukan kita efektif ya. Nah, persiapannya itu sudah saya jelaskan tadi, ada prinsip daripada yang kita jelaskan itu ada bab suku dan bidan, alat tadi sudah saya jelaskan ya, keluarga ya, surat ya, uang ya, udah ya, tahu apanya, baru keluarga dan darah dan doa. Nah, itu harus diperhatikan ya. Nah, contoh kita ada di PMB kita ada kasus yang perlu kita perhatikan ya. Seperti contoh seorang perempuan berusia 35 tahun B4 P2A1 usia kehamilan 33 minggu diantar suaminya menggunakan sepeda motor ke Palembang. Ia mengatakan keluar darah yang merasa segar dan dari jalan lahir sedikit saat beraktivitas ke sawah. Ibu mengatakan merasa sedikit pusing, tidak merasa mules, dan kejadian ini telah berulang sebanyak 4 kali ya, sejak sebulan yang lalu. Oke. Hasil pemeriksaan bidan tekanan darahnya 110/80 cm/Hg, nadi 90 kali per menit, pemeriksaan spekulo, ostin internum terbuka, dan ada darah yang keluar. Apakah yang kita perhatikan di sini? Apakah tindakan yang paling tepat yang dilakukan oleh bidan untuk menangani kasus tersebut? Ya. Nah, harus mengetahui dulu kasusnya dengan cepat dan akurat ya. Bahwa katanya di sini kasus ini adalah ibu yang ada di usia 35 tahun mengeluarkan darah segar setiap kali melakukan aktivitas ya. Nah, jadi kita harus cepat tanggap untuk menilai ini. Berarti ini terjadi placenta previa. Nah, bidan harus cepat melakukan tindakan segera, menginfus dan melakukan persiapan rujukan ya. Karena ibu pada saat itu adalah sudah usia kehamilan 33 minggu, sudah trimester ke-3. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan supaya ibu yang umur 35 tahun yang pada posisi dia sudah multipara ya. Jadi memang betul-betul sudah memang udah berisiko tinggi. Nah, itulah tugas kita ya, ibu bidan, supaya ibu ini bisa sehat dan anak yang dalam kandungannya sehat. Artinya tujuan kita daripada untuk merujuk itu berhasillah menurunkan tingkat angka kematian ibu dan anak ya. Dan akhirnya dengan adekuatnya kita cepat mensinkronisasikan kasus dan kita bisa dapat ambil kesimpulan, memberikan keputusan, persiapan lengkap, akhirnya pasien ini bisa kita rujuk dengan cepat dan tepat, dan rumah sakit dan fasilitas yang lebih lengkap, dan memang ada seperti saya bilang tadi itu dokter-dokter yang lebih lengkap ya untuk menangani pasien kita. Akhirnya tindakan tidak terlambat dan akhirnya tujuan kita dapatlah pasien ini mendapat pelayanan yang lebih optimal. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan buat adik-adik, bahwa perlunya seorang bidan untuk memperhatikan, selain memperhatikan kehamilan, persalinan, masa nifas, skala 3, skala 4 ya, skala 3 dan memperhatikan skala 4 lagi. Udah memperhatikan lagi masa nifas, untuk selanjutnya kita juga harus memperhatikan jelimatnya, bahwa kasus atau pasien kita dapat ada kasus tersebut kita dapat merujuk dengan cepat, tepat, akurat, dan adekuat. Terima kasih ya adik-adik ya. Inilah yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Semoga ilmu atau pengalaman saya yang ada pada saya bisa saya sampaikan buat adik-adik semua dan bisa dipakai untuk kalian semua di praktek kalian mau dimanapun berada untuk menyelamatkan ibu dan baik di maternal maupun neonatal. Terima kasih buat atas waktunya. Terima kasih buat adik-adik semua. Salam sehat buat kita semua.